Semoga Tuhan Yesus Kristus saat ini juga memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saya ingin menyapa dulu Pak Wens. Halo Pak Wens Geru, apa kabar? Pak Wens Geru ini seorang guru pegawai negeri PNS, yaitu dari Kabupaten Ngada, Bejawa, dan beliau bertugas di Mbai. Mbai itu di daerah Pulau Flores, ya, tepatnya di Flores. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, umat Katolik di seluruh dunia Injilnya Injil Markus. Injil Markus bab 6. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Saya ulangi sekali lagi ya. Mana tahu ada kebutuhan anak sekolah mau hafal, mau cari ya, belum sempat. Jadi kita hari ini Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Baik, saya karena secara pribadi ini merupakan renungan pribadi saya telah membacanya. Lalu saya secara pribadi juga merenungkan bahwa Herodes menganggap Yohanes Pembaptis telah mempermalukan dia. Itu Bapak Ibu. Yohanes menegur Herodes di depan umum karena Herodes telah berzina. Tahu kan Bapak Ibu? Herodes telah berzina dengan seorang perempuan. Ya. Yang namanya, ada yang tahu, namanya Herodias. Herodias ini adalah istri Filipus, saudaranya. Makanya Yohanes Pembaptis menegurnya. Sehingga Herodes marah besar. Herodes marah besar dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Diangkutkan ke penjara Yohanes Pembaptis. Ya. Dan Yohanes telah menyatakan kebenaran. Karena ia, kalau zaman sekarang apa ya, selingkuh kali ya. Enggak, kalau selingkuh masih bisa bersama lagi. Kalau ini mengambil istri saudara, jadi dijadikan istrinya. Jadi kata Yohanes nggak halal itu. Makanya Herodes tidak terima. Pasukannya menangkap dan membawanya ke dalam penjara. Jadi tindakan kasih kepada Herodes yang menyimpang atau bengkok hatinya si Herodes ini, ternyata ada risiko Bapak Ibu. Risiko yang harus didapatkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu di penjara. Padahal Yohanes Pembaptis demi meluruskan perbuatan yang bengkok, ya. Dan ia harus mati di tangan Herodes atau sang penguasa. Itu karena dendam, karena Herodias itu istrinya Herodes itu dendam. Makanya ketika anak gadisnya menari, apa saja yang mau dimintakan, tahu-taunya anak gadisnya nanya sama ibunya si Herodias, dan Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di dalam talam. Dan akhirnya ya terjadi, padahal Herodes sebenarnya kesian. Dia berpikir bahwa Yohanes itu orang suci, tidak ada dosa. Tapi karena mulutnya udah keluarkan janji dengan anaknya yang menari tadi, akhirnya ya terkabulkan. Suruh pasukannya pergi mengambil kepala Yohanes Pembaptis dari penjara. Lalu diantar kepada Herodias. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Ini menurut permenungan saya Bapak Ibu. Jadi panjang ya. Minta maaf kalau ada yang salah ya. Nah itulah. Harus mati di tangan sang penguasa Bapak Ibu. Inti dari permenungan saya hari ini adalah Herodes dan Herodias telah melakukan kesalahan. Dan Yohanes Pembaptis menegur. Mereka tidak terima teguran supaya mereka aman. Akhirnya mereka ya menyingkirkan Yohanes karena sakit hati dan dendam.
Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Jawab sendiri-sendiri ya. Ketika ada yang kritik, atau ada yang memperbaiki, atau ada yang menegur tentang sikap atau tingkah laku kita, bagaimana? Apakah kita terima atau marah? Ya, sebaiknya kita terima dan memperbaiki diri agar kita tahu kita salah apa benar ya. Itu saran saya saja sih ya. Atau justru kita meniru Herodes dan Herodias? Apakah masih ada Herodes dan Herodias di muka bumi ini? Di diri kita masing-masing apakah masih ada? Kalau masih ada, kita harus segera bertobat ya, karena kita sudah punya Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, ini larinya udah jauh ya, udah 5 menit, udah 6 menit kepanjangan. Baik Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa musuh-musuh kami. Ajarilah kami agar dapat menerima saran, kritik, dan teguran dari sesama kami, sehingga kami selalu aman bersama Dikau saat ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.